Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian sunat wudu banyak diantaranya. Yang pertama membaca Bismillahirrahmanirrahim beserta membasuh dua tapak tangan. Di dalam kitab fikih lain ada 3 muqaranah sebelum membasuh muha. Ini muqaranah dulu. Padahal 2 lagi. Yang pertama membasuh 2 telapak tangan. Telapak tangan itu yang ini nah. Itu nah, basuh telapak tangan tadi itu. Nah, sama itu. Nah, ketika kita buka keran, basuh dulu 2 telapak tangan. Minta. Apalagi bangun guring. Ya kah? Kita kada tahu tangan kita ini di mana bemalam. Minta. Bemalam, bahar, begaru. 3 kalimat. Minta. Kada tahu kita. Jadi basuh hai tangan. Ada basuh tangan. Jadi ketika membasuh telapak tangan ini sunat membaca bismillah. Jadi buka keran, basuh tangan, nah sama ini bismillahirrahmanirrahim. Nah, sama itu langkar sama itu. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Sama itu. Nah, baca bismillah. Nah, ada lagi tambahan supaya muqaranah 3 berniat di hati. Sahajaku mengerja sunat wudu. Kan ini sunat wudu nih. Pinta. Muntong bebismillah. Ya kah? Tangan kita basuh. Kemudian hati berniat sahajaku mengerja sunat wudu. Karena yang dimuhani bahasa itu wajib nih yang sunat. Jadi bismillahnya sunat, membasuh 2 telapak tangan sunat, berniat di hati mengerjakan sunat wudu sunat. Jadi 3 buting digawe. Fi'linya membasuh tangan, fi'li itu perbuatan. Kaulinya membaca bismillah, kalbinya sahajaku mengerja sunat wudu. Sebuting ini nah, mudahan paham. Ulang lah, buka keran, basuh tangan dulu, jangan langsung basuh muha. Jadi basuh tangan itu sambil muntung membaca bismillah, kemudian hati berniat sahajaku mengerja sunat wudu. Kalau lapasnya ada ulama melajari nawaitu sunnatal wudu'iyyah. Tenang nyaman di hati kita sahajaku mengerja sunat wudu. Kan sunat wudu tuh. Jadi tangan dibasuh, telapak tangannya dibasuh sambil membaca bismillah, hatinya sahajaku mengerja sunat wudu. 3 buting. Qauliyun, fi'liyun, qalbiyun. Mirip lawan sembahyang. Allahu akbar, tangan mengangkat, muntung Allahu akbar, hati sahajaku sembahyang fardu zuhur umpama. Itu mirip. Jadi awal-awal wudu dengan awal-awal sembahyang. Dan membaca bismillah wudu ini
sunatnya seandainya kada ingat di awal itu sunat di tengah. Sunat di tengah. Rupanya apakah hati maulah kita kada ingat membasuh telapak tangan, kada ingat berbismillah, berniat ingat aja. Ketika kita membasuh kepala atau menyapu kepala atau menyapu telinga, hanya keingatan, aku belum berbismillah nih. Sunat datangkan bismillah di tengah-tengah wudu. Ketika membasuh betis, sorong betis kanan, bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah ketika membasuh betis, atau ingatnya membasuh tangan, atau ingatnya ketika menyapu kepala, iya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika menyapu kepala baca bismillah, karena bismillah tadi kada terbaca di awal. Dinta. Beda dengan makan. Nggih, kalau makan bismillah di awal, seandainya kada ingat bismillah di awal, nggih, kada kuitan marawa hanya ingat. Nah, berapa piring sudah makan? 3. Bismillah lah, kada ingat. Dinta. Cocok kayak 3 piring aja kuitan. Rupanya begampiran. Ada orang lain umpat makan. Nah, data baca bismillah di tengah-tengah makan. Boleh bismillahirrahmanirrahim, boleh bismillahi awalahu wa akhirahu. Atau supaya terbeda, atau di awal kada bismillah makan, di tengah kada ingat bismillah makan, sudah tuntung basuh tangan, sudah basuh tangan. Membasuh tangan itu kalau bahasa Arabnya gasala, gaslul yad, gaslul yad, membasuh tangan. Kata-kata membasuh itu sebenarnya bukan beculup. Beculup itu apa? Kacauan. Kan dikacau. Kacauan katanya. Kalau membasuh tangan itu banyu yang mendatangi tangan, bukan tangan yang mendatangi banyu. Nang kalau belalangkaran ngaran cuci tangan itu bukan bekacau. Cuma kita kemahiran di kampung kacauan, mana kacauan dia. Jadi saya dikacau. Gitu. Yang maras itu pengantinan rajin orang nang tadudi. Apalagi waloh anunya dengan humbut. Nah, karuh. Wih. Ulun senang punya ada pengantinan acaraan idata. Jadi tuntung makan itu yang langkarnya ambil tisu. Habis tisu di sana. Nah, ya kebanyakan orang kacau dulu hanya tisu. Orang tisu dulu hanya ditumpah, jangan kacau. Nah, di sana. Nah, merikit sudah waluhnya. Ambil kacauan, tumpah di piring seorang. Nah, bersih. Nah, hendak lambat behuban ke kepala, ujar. Kata pai behuban. Kebanyakan yang diurus. Nah, paham? Tisu ambil banyak. Ulun yakin di dalam kubukan, di dalam kacauan itu banyak lagi banyunya. Jadi kena orang yang kiri kanan tuh masih kawa memakai kubukan itu tak. Cobaan kita kayak lagu orang kampung. Biar di kota punya lagu kayak itu tetap kampung. Inta makan dengan humbut bercampur waloh, ya kah?
into imbah tuntung pak karuh ada yang tadudi memberi maras kemana kami bakacau kada tu bujur tu anu pandir ulun bujur sama mun kawa buah dulu hanyar makan bukan makan hanyar buah dintu juga tuntungnya anu tisu dulu hanyar bebesuh tangan bukan besuh tangan dulu hanyar tisu inta sama itu nang langkarnya tuh sama itu inta ulun ulang bismillah di awal makan kada ingat di tengah-tengah makan kada ingat boleh bismillah itu tuntung makan aku nih tuntung dah makan bismillah juga kata dia baca bismillah niatakan bismillah makan bismillahirrahmanirrahim ada di dalam riwayat dia ketika kita makan kada bismillah itu ada jin umpat makan ketika kita makan bismillah di tengah atau di akhir itu inya memuntahkan makanan. Nah kalau udu awal dengan akhir salah udu di awal dengan di tengah kada sunat membaca bismillah tuntung akhir paham kalau makan awal tengah akhir paham Dinta. Ada lagi sebuting supaya didengar beritaan ada yang ketiga bukan udu, bukan makan, tetapi mamam. Paham aja lah. Nah paham mamam. Pundukan arah ada paham. Nya paham aja kayak nang tuha aja lah. Mamam. Mamam itu sunat bismillah itu di awal. Kada sunat di tengah. Kena bepandiran gitu tak. Dan kada sunat di akhir. Sudah paham? Nah, ulun ulangi. Mamam sunat mengata bismillah, mengata dimuntung. Mamam jima supaya jelas barang kena apa aja mamam kita jima berkumpul laki bini sunat membaca bismillah. Jadi bismillah itu di awal aja munya kada ingat di awal jangan dibaca bismillah di tengah-tengah karena rahatan jima laki bini jangan omong apalagi betahlil jangan makruh inta tuntung jima bang kada sunat juga mengata bismillah berarti jima itu di awal kadada di tengah kadada di akhir jelas saja kah nah itu tak cuma munya kada ingat baca di hati nang kayak doa masuk WC juga doa masuk WC munya kada baca nang Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabaisi baca rahatan duduk di WC cuma baca di dalam hati jangan dimuntung jangan juga nah ditata kemudian udu itu bismillahnya sunat di awal munya kada ingat di tengah-tengah cuma kada sunat di akhir munya sudah tabasuh betis kada ingat bismillah selesai kada dituntut lagi bismillah tiwas kada ingat. Yang ketiga makan itu sunat bismillah di awal munya kada ingat di tengah mun kada ingat tuntung makan di akhir boleh. Sudah paham? Nah dinta ada awal
tengah, akhir makan. Awal, tengah, kadada akhir udu. Di awal, kadada di tengah, kadada di akhir jima. Berkumpul laki bini. Mudahan paham insyaallah. Nah, itu hukum bismillah. Jadi jangan kada bismillah sambil membasuh telapak tangan. Nah, sambil membasuh telapak tangan, nggih, kayak apa caranya? Dinto kah. Paham ya lah? Yang penting basuhlah telapak tangan, baca bismillah, berniat sahajaku mengerja sunat wudu. Nah, sambungannya. Yang kedua, membasuh dua tapak tangan 3 kali. Ya kah? Membasuh dua tapak tangan 3 kali. Minta berait lawan nomor 1. Membasuh dua telapak tangan 3 kali. Apalagi imbah makan lah jualah, makan daging. Apa yuk tangan tuh berbau? Daging bisa berbau kalau daging apalagi masakan yang biasa aja. Jadi rasa daging tuh berasa. Atau makan iwak karing. Nah, tangan berbau. Atau begaru tadi teh. Jadi dibasuh tangan. Kemudian yang ketiga, nah ada ulama maandak siwak. Seandainya kada mengalihi aku atas umatku, niscaya aku menyuruh bersiwak ketika berudu. Satu riwayat ketika sholat. Nah, dia pakai siwak. Jadi siwak itu ada di antara ulama, siwak itu di awal. Jadi hendak berwudu, basuh dulu ujung yang siwak gitu. Kalau bas liur karena apa lah. Siwak itu nang langkar dikantongi. Orang beheri di talinga mandek. Yang Allah kegantian rokok. Orang beheri rokok. Yang nang maghrib itu berokok nah. Kamat orang mematiin nah. Rupanya mematiin rokok itu kada habis. Anda keduhun telinga. Kayaknya kan disambung tuh. Sayangnya rokok. Rupanya waktu sembahyang maghrib itu menyala. Keringetan telinga. Panas. Apa ada katik pintu. Sekalinya tak buat ke gulu baju imam. Gulu baju imam yang apa ada imam belakang nah panas. Jurang apa imam bejugit nih. Bejugit aja membuang rokok. Kayak itu ada kejadian beheri. Jadi si waktu jangan di lantai. Maandak. Apalagi ada kalau yang berait lawan tasbih, bukan salah ada bang. Di lantainya itu nah di lantainya tak. Si waktu kan munya bakas dimuntung basah ada, basah. Munya kita andak ke lantai, kita kada tahu lantai itu debu macam-macam. Karena si basah itu marikit ke debu, hendak menyunat kena kucuk pulang. Apa bakarangan nih bakarangan aja. Coba di kantong, coba di telinga, itu orang beheri. Nah, jadi basuh di keran. Nah, dibasuh, lembutkan, bersihkan. Hanyar bersiwak. Nah, bersiwak, imbah bersiwak, hanyar basuh telapak tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Sahajaku bersunat wudu karena Allah Ta'ala. Kan? Ada siwak itu di awal. Nah, ada yang kedua, siwak itu imbah membasuh tangan sebelum berkumur-kumur. Paham? Siwak itu posisinya ada khilaf.
Satu, ada yang berpendapat di awal sama sekali. Dua, siwak itu tuntung membasuh telapak tangan. Ini membasuh telapak tangan, hendak berkumur-kumur. Nah, antara itu toh, antara membasuh tangan lawan berkumur-kumur, datangkan siwak. Ulun melihat di HP Habib Umar, ulun lihat Habib Umar itu memakai siwak sebelum basuh tangan. Berarti di mana? Di awal. Nah, di awal gitu. Guru ada Imam Nawawi di Fathul Mu'in itu. Imam Nawawi itu Masya Allah tabarakallah, artinya sidin saking tasyadud, saking apiknya, saking menyuruhnya siwak. Ujar sidin, boleh siwak itu pakai jari. Pakai jari. Pak ini. Nah, berarti seandainya kita kadeta bawa siwak, kalau jari pasti kita bawa. Siapa meninggal jari nah? Dinta bagus sama ini, cuci tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati sahaja aku mengerja sunat. Nah, dinta imbah itu masuk akan jari ke mana? Ke muntung. Sahajaku mengerja sunat siwak, sahajaku bersiwak. Nah, dinta. Nah, tak amalkan siwak. Pakai apa? Jari. Sekalipun ada khilafiyah. Cuma Imam Nawawi ujar sidin asa bersiwak ha, biar jari ya. Imam Nawawi dinta. Orang siwak imbah juhur makruh, apalagi imbah asar. Imam Nawawi tetap sunat, karena jisilin muntung berbau itu bukan karena gigi, muntung berbau itu karena maidah parut, karena orang puasa kan, karena kita berpuasa tuh biar bersiwak bau mulut itu kada hilang, karena datang dari lambung, bukan datang dari gigi. Kita kan kada makan, jadi kadeda tertinggal makanan di salah gigi itu kadeda. Nah, dinta. Jadi Imam Nawawi sama itu. Alhasil ada siwak di awal, ada siwak setelah membasuh tangan. Kemudian pulang nomor 3. Yang ketiga, berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung 3 kali. Ini ada 3 kaifiat, ada 3 cara. Ulun melimpar ke pian apa nang pian bisa minta. Ada yang sama ini, ambil banyu, muntung, hidung. 1. Ada juga cara yang kedua, 1 cibuk itu diulah 2. Ambil banyu, hidung. Berarti muntung hidung, paham? Ini banyu ini bagi 2. Tadi kan muntung, hidung. Paham lah. Ini kayaknya belum tamat orang. Punya kamat selesai, Mas Bok. Jadi muntung, hidung. Atau muntung hidung. Paham? Ada yang ketiga, muntung beimbai hidung. Ini punya kedemahir nih yang ketiga nih. Jadi ambil banyu langsung muntung mahiut, hidung mahiut. Tataguk. Punya kada bisa tataguk. Sama itu. Jadi saya. Nah, jadi
guru yang abdalnya mana? Yang abdalnya adalah yang di tengah, hairul umur awsatuha. Yang paling abdal ambil banyu saparo untung, kemudian hanyar hidung sama itu. Ulun senang itu juga karena itu di kitab itu yang paling abdal. Untung hidung. Kalau muntung-muntung tuh agak lambat, tahu lambat itu. Kawan mantri sudah di belakang, capati kurang kamat. Muntung hidung boleh. Muntung hidung boleh, atau muntung beimbai hidung, paham? Boleh. Yang langkar itu muntung hidung. Itu yang paling langkar. Hairul umur awsatuha. Nah, paham insyaallah? Salah paham. Kalau kita membasuh muntung itu namanya matmadah. Matmadah itu sunat diubuk-ubuk. Diubuk-ubuk tuh sunat diubuk-ubuk. Cuma kalau bulan puasa jangan, makruh. Mubalagah itu makruh. Jadi masukkan sakit ya kita punya tapak kawan belakang batu taguk itu. Jadi mubalagah itu makruh punya puasa. Cuma punya kada puasa mubalagah itu sunat. Dan sunat diluak majun, diluak, jangan ditaguk. Nah, hidung itu tak ditarik sampai ke sini nah, haisum. Jangan ke dalam benar. Hidup nih ada rasa mengira-ngira. Hiot. Gunakan tangan kiri membuang istinsyar. Kalau memasukkan ke hidung istinsyak. Jadi ada istinsyak, ada istinsyar. Istinsyak tangan kanan, istinsyar tangan kiri. Supaya tahambur karak mengarak. Nah, mudahan paham insyaallah. Pinta. Kalau bokom kumur tangan kanan ya, ludah buang, jangan ditagok. Sama itu. Mudahan kau mengamalkan. Pinta. Beudu tuh jangan para kurang kamat. Punya para kamat ya namun semua salajur. Pinta. Jangan tinggalkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Kita kada tahu ridanya Allah bintangan yang mana. Bisa gara-gara kita membasuh tangan, bakumur masukkan air ke dalam hidung. Itu luar biasa. Nomor 4. Yang keempat, menyapu seluruh kepala dengan air. Ini hukumnya sunat. Jadi sama ini basuh tangan. Ini ibu, ini andak di sini nah, ibu jari 2 di pipilingan. Ini ada kalau yang karas nah. Ini telunjuk sama telunjuk di sini nah. Nah, di tengah. Nah. Jadi basuh tangan lalu akan ke belakang sama ini. Nah. Sekali. Munya rambutnya handap benar, panjang benar, cukup sekali. Kayak rambut bebinian panjang banget. Munya dibulikakan taberhai. Apa taberhai? Tahambur. Atau handap benar, atau gundul, atau rambutnya handap benar, cukup sekali aja. Jadi basuh tangan, ibu jari di pipilingan, telunjuk di bawah sini, lalu akan ke belakang. Paham? Adapun rambut orang
model kayak setengah panjang, agak sedikit gondrong, paham? Rambutnya berbulak balik. Sunat sama ini, basuh tangan, lalu akan ke belakang, kaburi tundun, bulikakan ke muka, supaya rambut itu yang panjang itu rabah ke sapu, karena bulik yang di bawahnya karena sapu. Munya rambut kita caget ke atas dia handap sekalian nya sudah tersapu sunyaan. Munya panjang karena tambur kayak rambut bebinian panjang benar. Jadi cukup sekali. Mudahan paham cara menyapu kepala. Dinta basuh tangan, ibu jari di pipilingan, telunjuk raitakan lah, kena lalu akan ke belakang. Munya rambut pian berbulak balik, bulikakan. Nah sampai itu. Nah dinta. Nah dinta. Jadi yang keempat menyapu seluruh kepala, hukumnya sunat. Hurujan khilaf, hurujan minal khilaf. Karena mazhab Maliki dengan Ahmad bin Hambal membasuh kepala sebagian itu hukumnya wajib. Kalau Abu Hanifah cukup seperempat kepala. Kalau Imam Syafi'i cukup sedikit kepala sama itu. Nomor 5, menyapu 2 telinga sesudah menyapu kepala. Nah kalimatnya garisi sesudah. Jadi menyapu telinga itu sunat, bukan wajib. Sekalipun ada ulama, ada yang berpendapat al-ujun minal wajah, ada yang berpendapat al-ujun minar raksi, ada yang berpendapat al-ujun laisa minal wajah walaisa minar raksi, walaisat minar raksi. Telinga itu muka, telinga itu bagian kepala. Anu pang ini perbatasan mana? Perbatasan. Paham juga kah perbatasan? Itu anu jalur Gaza nih. Mudahan selamat orang Islam, amin ya Allah. Kita nih doa aja di sini. Mudahan dijagai Tuhan orang Islam, amin. Nah di telinga nih, nah di telinga nih kayaknya di tengah-tengah antara muha dengan kepala. Jadi telinga ini direbutakan orang. Ujar orang telinga ini hukum muha. Ujar seikung telinga ini hukum kepala. Imam Syafi'i ambil tengah. Telinga itu telinga. Telinga bukan muha, bukan kepala. Lalu membasuh telinga itu beasing. Beasing itu betunggal. Dinta kalau Hambali inya menyapu kepala langsung telinga. Jadi munya ada orang kepala langsung telinga itu Hambali. Munya ada orang tuh kepala telinga itu Syafi'i. Pahamailah, pahamai. Dinta. Ulun ada yang ulun sarankan. Mudahan kita seberatan kawa ma'amalakan. Termasuk ulun saurang. Apa yuk? Ulun kepingin membasuh telinga itu 12 kali. Apabila ketika baudu hendak guring. Hendak guring ya. Bagus diamalkan. Supaya kita bangun guring ini mendengar panggilan tahajud, panggilan sembahyang subuh. Itu pang tapaulannya mengapa telinga ini dibanyaki. Hendak guring ya. Kalau zuhur, asar, maghrib, isya nang normal di kitab aja. Dinta. Kayak apa guru sama ini? Basuh muha. Nggih, basuh muha saja aku berudu. Nah, teman itu. Berudu, masukkan ibu jari ke sini. Sama ini. Berudu. Nah. Berudu sama ini. Masukkan ke sini. Nah, sama itu. Nah. Ambil bagi, nah, minta masukkan ibu jari, putar ke atas, naikkan sedikit ke tahdib, lipat ke daun sini,
sampai membasuh muha. Berarti muha langsung telinga. Itu di Sunan Abi Dawud, Sayyidina Ali pernah mengerja sama itu. Jadi basuh muha langsung telinga. Nah, berapa dah? 3. Kemudian ketika kita basuh kepala, umpat Ahmad bin Hambal, jadi Muhammadiyah, pahadangan anak guring. Jadi sapu kepala, nah langsung telinga. Sapu kepala langsung telinga. Sapu kepala langsung telinga. Berapa sudah? 6. 2 kali 3 6. Hanyar kayak sapi, telinga apa? Telinga tunggal. Nah. Berapa sudah? 9. Terakhir yang dintunya pulang. Yang sisinya ini. Nah. Jangan dintu, mengungung. Dintu aja. Berapa? 12. Mudahan kau mengamalkan. Apabila guru hendak guring ya, hendak guring malam. Jadi hendak guring, baudu, mudahan bermimpi Nabi Muhammad, mudahan mimpi-mimpi yang baik, mudahan mimpi-mimpi yang saleh. Nggih, karena mimpi yang saleh itu adalah termasuk juzu daripada mukjizat Nabi Muhammad. Karena 6 bulan sebelum Nabi kita umur 40 dilantik jadi Nabi, Sidin mulai Rabiul Awal itu sudah bermimpi dah. Bermimpi ketemu Jibril, bermimpi yang baik-baik. Hanya riyaqajatan, manama dulu hanya riyaqajatan. Iya nang bulan Ramadan tak nang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Padahal 6 bulan sebelumnya sudah mimpi-mimpi sudah mimpi-mimpi ketemu malaikat sudah. Gitu tak. Itu Nabi kita menggetar padahal sudah bertamu di mimpi sudah tetap menggetar. Kayak apa kada sebuah bermimpi. Nah, bahasanya sama itulah. Nah, jadi hendak guring langkar. Jadi guring, mudahan telinga ini mendengar panggilan azan, panggilan tarhim. Ya kah? Panggilan bangun malam. Munya ada di kitab tu jar subuh malayur. Kada sembahyang subuh itu jar dikamihi oleh syaitan. Berarti telinga kita jadi jamban syaitan. JS jamban syaitan. Gitu. WC-nya syaitan. WSSS. Apa tuh WSS, WC, WCS, WC syaitan. Nah, apa kada mendengar sama sekali pukul 7 bangun. Jadi bagus banget membasuh telinga 12 kali. Kisah telinga. Kalau kita pikir-pikirlah, orang berudu itu mengamalkan lawan sunat-sunatnya. Mulai ujung rambut, muha, telinga, kepala, habis kena banyu berataan. Karena si tangan aja lagi, batis aja lagi, sampai umur hidung ya juga. Nya berudu itu anggota nang kelihatan, muha kelihatan nggak ada, tangan kelihatan nggak ada, batis kada pang mau udui parut, beudu parut deda. Parut kada kelihatan. Agama tuh luar biasa. Yang keenam, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Dengarkan ulun, banyak orang yang salah paham masalah mendahulukan kanan dari kiri. Sama ini, setiap anggota yang kada kawa diimbayakan sunat kanan kiri. Berarti munya kawa diimbayakan kada sunat kanan kiri. Contoh membasuh muha.
Membasuh muha kada usah mulai kanan hanyar itu ada bakal kita diisi tangan 2 buting langsung ya, nah langsung ya paham. Menyapu kepala sama ya kalau kada nang dinto tuh nyapu kepala kada dinto tuh kada kanan kiri nya kawah aja diimbayakan, kawah aja diimbayakan. Nah talinga yang kasos dengarakan ulun talinga itu munya tangan kita nganggur pakai keran, kada pakai cibuk, pakai keran. Nah ada orang beudun aja nih kada belampu nih kada mengaji Kamis, hari Kamis subuh Kamis sponsor. Nah ini nganggur orang dintu aja langsung. Nah lain pakai cibuk munya pakai cibuk kada kawa pak. Nah hanya ayo jakanan dulu karena kita pakai cibuk, paham. Nah berarti yang sunat kanan kiri itu apa guru? 2 jak, tangan lawan betis. Karena kada kawa diimbayakan buka keran basuh tangan dinto kah? Basuh tangan ada bakal gitu, kada bagus basuh tangan tuh dinto. Pak dinto na betunggal kanan dulu hanyar sama basuh betis tuh kada nyaman langsung, kada duanya dinto tuh jungkang dinto. Jadi kanan dulu hanyar kiri. Mudahan paham, insya Allah paham. Nah dinto. Yang ketujuh, membasuh dan menyapu 3 kali. Muha 3 kali, tangan 3 kali, kepala 3 kali, telinga 3 kali, betis 3 kali, sunat 3 kali. Pagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Gaslun mashun gaslunnya 3, basuh muha, basuh tangan, basuh kaki, menyapu kepala. Kalimat gaslun 3, kalimat menyapu pun 3, termasuk nyapu telinga 3, sunat 3. Bahkan ada lagi ulama bukan gasala dengan masaha, bukan membasuh dengan menyapu. Ujar sidin mun kawa bismillahnya pun 3, mun kawa niatnya pun 3. Bu cuma itu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak bismillah di basuh muha boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati saja aku berudu pada Allah. Ambil pulang Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati saja aku berudu pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim saja aku. Ada yang sampai niat 3 kali. Ada yang sampai bismillahnya diulang 3 kali. Saking taslis, saking maniga kali itu hukumnya sunat gitu. Mengapa yo jadi ada kalimat 3 kali? 3 kali itu ihtiyat. Ihtiyat itu apik. Kita kada tahu kalau kok ada sisik, iwak, kalau kok ada cat, munya sekali aja kalau kok wailun lil aqab, celaka bagi orang yang betumit. Wailun lil aqabnya Arab Badawi itu kada bersandal. Jadi tumit tuh licek. Jadi munya bebasuh, besipak-sipak wara kada begusuk. Iya nang kada tabasuh, kada istiab, kada rata. Apa jami'ul basar, seluruh kulit dibasuh. Nah dinto lalu tetapa licap. Nah kada sah wudu, kada sah sembahyang. Calaka nang diisi tumit. Itu tuh nang mengapa jadi taslis itu tuh.
maniga kali. Nah cuma pulang di kitab itu ada wajib itu marrah, sekali-sekali, bersumuha sekali, besu tangan sekali. Ada 2 buting, 1 daikil waktu, para keluar waktu. Pian punya muha 3, tangan 3, kepala 3, telinga 3, besu batis 3. Kaina orang kam ajen mengkoda. Kita jujur, yang bisa landong sampai yang asar, keasikan di pehumaan, keasikan main bola, keasikan meunjun. Lalu parak arinya sudah, orang sudah mengaji di langgar masjid. Ayo capati, mengkoda asar. Itu bersumuha jangan 3 kali. Sunat, bukan sunat lagi, wajib sekali-sekali. Marah-marah sekali-sekali. Supaya Allahu Akbar kena mengkoda sembahyang. Nomor 2, kilatul ma, ketika sedikit air. Nang kaya beudu di pesawat terbang. Jadi banyu yang sedikit itu cukup muha sekali, tangan sekali, tangan sebelah sekali, disapu kepala telinga, kemudian betis sekali-sekali. Hendak banyunya sedikit. Itu di kitab. Kada mau muha 3 kali, tangan 3 kali, pas habis banyu, sisanya betayamum lah. Ada marah-marah sekali-sekali sama itu. Nah kemudian pulang yang ke-8 lah, berturut-turut tuh mualat, berturut-turut tuh apa guru? Imbah basuh muha langsung membasuh tangan, habis basuh tangan langsung tuh berturut-turut. Jangan sampai banyu di muha ini karing, hanya basuh tangan, itu makruh. Basuh muha di Banjarbaru, basuh tangan di kandangan, sah, cuma makruh. Basuh kepala di Berabai, lawan talinga nyapunya, basuh betis di Amuntai, inta bakantut di Binuang, parah di Binuang bakantut. Nah sudah. Yang ke-9, membaca doa setelah selesai berudu, ya kah? Nah baca doa setelah berudu itu sunnah, beserta mengangkat 2 tangan. Bahkan di kitab itu mengangkat 2 tangan sampai ke telinga, sampai itu, sampai ke kepala. Sampai ini rapat boleh, ranggang sampai ini boleh, sampai ini boleh. Jadi dengarkan ulang masalah mengangkat 2 tangan. Mengangkat 2 tangan itu ada di antara ulama yang mentakyin. 1, kunut itu nang langkarnya sampai bahu, sampai ini. Allahumma hadina fiman hadait. Kayak Habib Umar berdoa tuh rancak sampai ke mana? Sampai Habib Umar, sampai ke itu. Nah, Allahumma hadina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait. Kada di bawah dada kada. Tinggi sedikit. Paham? Setiap kunut angkat tangan sampai ke bahu. Udu, doa udu, tuntung beudu, angkat tangan sampai ke kepala. Doa udu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya kah? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas tinggi. Itu di dalam kitab itu Fathul Mu'in I'anah Talibin nggih, itu kalau kunut sampai bahu, kalau udu sampai kepala. Adapun sisanya nang kayak kita nang tontong sembahyang, tontong belajaran, itu inggan dada gen, inggan sini dada. Nang kayak abah guru rancak digambar-gambar sama ini. Habib Ali Al-Jufri. Nah, sama ini. Inggan dada. Nah, gitu.
Samita. Sama ini. Inta. Rapat boleh, ranggang boleh. Inta. Ulun senang apa yuk? Muha mengumpati telapak tangan, bukan telapak tangan mengumpati muha. Jadi telapak tangan kita ke kiblat ke langit sama ini nah. Nah, sama ini. Jadi muha kita mengumpati telapak tangan sama itu nah. Nah sama ini berdua. Nah, maitihi itu nah. Kisah Supan nih meminta lawan Tuhan. Nah, sama ini. Kada telapak tangan mengumpati muha. Kalau telapak tangan mengumpati muha kayak ini. Nang kayak bebuan India itu. Sama ini ke Cespion. Sampai ini nah. Nah, itu. Ada juga kayak ini aja. Kita belajar Sunan At-Tirmidzi. Di Sunan At-Tirmidzi itu artinya jar si muha dengan telapak tangan itu kayak cermin sama itu. Nah, kan dulu cermin nih. Nah, jadi nang langkar itu peputihannya ke langit. Muha ini mau umpati peputihan tangan. Si peputihan tangan mau umpati langit. Kan langit di atas tuh, dinto nah. Kalau dinto kan ke arah muha. Dinto. Jadi ada juga orang memaham sama itu. Nah, sama itu. Nah, itu. Nah, sama ini. Rapat boleh, ranggang boleh. Inta. Pahamela. Cuma nang ke sini ulun kada tahu nah. Ke mana? Ke kepala lintuhar sama itu. Inta. Ya Rabbi bil Mustafa. Ini di sini nah. Ini kulir kayaknya. Kulir. Inta panat. Doanya panjang benar. Mulai mah angkat itu nah. Kada jaa tuntung imam berdoa. Turun ke bawah. Masih panjang doa sampai ke dada, sampai ke lintuh. Ke lintuh itu lama sudah. Ada juga orang sama itu ada jadi kita. Ini boleh juga sama ini. Jadi yang ini jar gegantian ini. Jadi bebuhan habaib itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Memang ada di kitab sama itu. Ya Allah, ya Allah. Gitu. Cucuk kita tasyahud itu kan asyhadu alla ilaha illallah. Ini aja sebenarnya hukum ini. Karena tasyahud itu kan doa. Salawat itu doa. Ya Allah, apalagi imbah salawat nang Masih Dajjal itu doa. Nah, jadi ini sama ini. Jadi jangan diganti. Kalau at-tahiyatul mubarakatuh jangan. Ini iya sama ini. Pahamela. Dan tuntung berdoa jangan juga diganti. Bagus dah kayak ini. Kalau kena sebedataan tuntung berdoa, ya Rabbi bil Mustafa itu. Cuma ada yang berpendapat ini gegantian ini. Mudahan paham. Insya Allah paham. Nah, angkat dua tangan dan menghadap kiblat seperti asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Dan sunat mata cangang ke atas. Dengarkan kisah mata. Kisah mata. Tadi kisah tangan. Kisah mata ulang. Kisah mata. Kalau beudu sunat cangang ke langit. Doa udu tadi sama ini. Asyhadu an la ilaha illallah cangang sekalipun picak, sekalipun buta. Sunat cangang ke atas itu sunat. Paham ya? Nah, adapun kunut makruh cangang ke atas. Makruh. Allahumma hdina fiman hadait. Jangan cangang ke bawah aja. Kunut cangang ke bawah aja. Kalau selain udu, selain kunut itu tasarah, boleh cangang ke atas, boleh cangang ke bawah. Selain udu dengan kunut. Kalau udu cangang ke atas, kunut cangang ke bawah. Doa tuntung belajaran atau tuntung sembahyang boleh cangang ke atas, boleh cangang ke bawah. Sudah paham? Insya Allah paham. Bukan Tuhan di atas kada. Di atas itu tempat rahmatnya Tuhan. As-sama mahalur rahmat. Nah,
Artinya, aku yakin bahwa tiada Tuhan melainkan Allah sendirian, tiada ada syarikat baginya, dan aku yakin bahwa Muhammad itu hamba dan pesuruhnya. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dari orang yang taubat, dan jadikanlah aku dari orang yang suci, dan jadikanlah aku dari hamba-hambamu yang soleh. Mudahan kita insya Allah mengamalkan, amin ya Allah. Orang yang membaca bismillah, orang yang membaca doa wudu, itu insya Allah bukan dosa yang tersentuh air. Insya Allah mulai ujung rambut, ujung betis, zahir dengan dosa di dalam hati, insya Allah dihapus Tuhan berkat menggawi wudu. Awalnya berbismillah, ujung-ujungnya mengucap 2 kalimat syahadat. Untung jadi umat Nabi Muhammad, asal berwudu, asal sembahyang, asal mengamalkan nang subuh ini. Mudahan kita orang yang beruntung, amin. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, umrah haji, anak cucu kita saleh-salihah. Mudahan mati husnul khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa bala maqasidana, ya wasi'a. Ya Rabbi bil Mustafa bala maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a. Ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudahan beruntung dunia akhirat, amin.